Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran ya. Perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran bahwa kita mempunyai 5 ekspedisi hiburan ya. Yang pertama adalah ekspedisi alam yang biasanya kita lakukan di alam terbuka dengan kita mengunjungi tempat-tempat menarik ya. Tempat-tempat bersejarah yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Yang kedua, kita mempunyai ekspedisi rohani ya. Ekspedisi rohani ini kita bisa laksanakan sewaktu-waktu ya. Karena salah satu tujuan dari ekspedisi rohani ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau memperbaiki diri. Karena TV Lebaran juga merasa memang sadar diri bahwa kami adalah gudangnya dosa-dosa ya. Yang ketiga, kita punya ekspedisi makan. Ekspedisi makan ini biasanya kita lakukan di saat bulan Ramadan ya. Karena di bulan Ramadan itu kita sangat dekat dengan waktu-waktu yang berdekatan dengan menu-menu makanan yang spesial atau beda dari hari-hari biasa. Karena kita akan ketemu dengan masa sahur, waktu berbuka, dan mungkin makan setelah sholat taraweh ya. Yang keempat, kita punya ekspedisi tokoh ya. Ekspedisi tokoh ini kita berisi dengan membaca biografi, dengan kita menelusuri sejarah dari seorang tokoh yang kita akan ambil iktibarnya atau pengalaman-pengalamannya, dan kita ambil ilmunya dari sejarah dari seorang tokoh tersebut. Yang kelima, kita punya ekspedisi politik ya. Ekspedisi politik ini adalah ekspedisi yang kita membaca, mendengar, mengupdate situasi terakhir, situasi terkini dari suatu negara, dan umumnya adalah situasi internasional atau situasi dunia ini. Tujuan dari ekspedisi politik ini agar kita terhindar dari kayak kodok dalam tempurung ya. Kodok dalam tempurung itu kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Misalnya akan ada yang namanya tsunami besar, tiba-tiba ada sirine bahwa itu adalah sirine tsunami. Kalau kita tidak tahu berita-berita yang terupdate saat ini, maka nanti dikira yang namanya sirine tsunami itu kayak sirine ambulan ya, atau mungkin sirine tukang bakul siomay mungkin ya. Kita ada tsunami malah kita ambil piring ya untuk ini untuk makan siomay ya. Itu namanya kita laksana kodok dalam tempurung, tidak tahu apa-apa. Dan malam ini kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi tersebut ya. Kita akan melaksanakan ekspedisi tokoh ya. Tokoh malam ini yang kita akan baca adalah tetap sama seperti ekspedisi tokoh sebelumnya, yaitu tentang Gus Idam. Yang kedua, ekspedisi tokohnya adalah tentang Pak Anies Baswedan ya. Karena Pak Anies Baswedan ini nanti sampai saat 2024 bulan Februari, beliau akan menjadi top star di berita-berita atau mungkin di headline surat kabar ataupun mungkin di televisi ya, karena beliau adalah salah satu kandidat dari calon presiden tahun 2024. Dan TV Lebaran sudah mencanangkan juga, sudah memutuskan untuk ya minimal kita mendukung beliau ya, meskipun kita tetap sama menghormati dari calon-calon lainnya, tapi kita sebagai rakyat kecil kita punya pilihan pribadi. Nah, malam ini kita akan ingin menyampaikan ya tentang kedua tokoh ini ya. Jadi perbedaan 6 perbedaan dari Gus Idam dengan Pak Anies Baswedan. Jadi ini 6 perbedaan ya. Ada 6 perbedaan versi TV Lebaran Gus Idam versi Pak Anies Baswedan ya. Apa 6 perbedaan itu? Yang pertama adalah Gus Idam ini kurus dan Pak Anies Baswedan ini tubuhnya
gemuk ya, gembul ya. Jadi kayak kalau presiden itu ya kayak Pak Harto ya, jadi gemuk sekali ya. Jadi satu perbedaan antara Gus Idam dan Pak Anies Baswedan adalah kurus dan gemuk ya. Jadi Pak Idam ini, Gus Idam ini orangnya kurus, kalau Pak Anies Baswedan itu orangnya gemuk ya. Wah, gemuk ya. Terus yang kedua perbedaannya ya, perbedaan antara keduanya ini, beliau ini berbeda dari cara bicara ya. Kalau Gus Idam ini orangnya ceplas-ceplos ya, agak kasar ya, ada kasarnya, tapi memang ini mungkin cara pendakwahnya seperti itu ya. Artinya beliau ingin menyasar kepada sudut-sudut masyarakat lebih luas ya, dari orang yang mungkin apa ya, mungkin dari yang apa ya, orang-orang yang mungkin nada suaranya itu terbiasa dengan kebiasaan agak kasar, agak bahasa-bahasa nongkrong seperti itu ya. Tapi kalau Pak Anies Baswedan ini suaranya lemah lembut ya, jadi kayak lebih lembut, lebih kalau bahasa Jawanya itu kromo alus ya. Jadi orangnya itu lembut ya, tidak kasar bahasanya itu. Jadi memang itulah perbedaannya yang kedua, yaitu kalau Gus Idam itu orangnya ceplas-ceplos, agak kasar gitu ya. Tapi kalau Pak Anies Baswedan itu orangnya lembut, yaitu perbedaan kedua. Terus perbedaan yang nomor 3 adalah kelahirannya ya. Meskipun mereka itu sama-sama di Jawa, tapi ini bertolak belakang ya. Artinya beda. Kalau Gus Idam itu di Jawa Timur, tapi kalau Pak Anies Baswedan itu di Jawa Barat. Jadi beda, jadi bertolak belakang. Kalau Jawa Timur itu ya di sana, kalau Jawa Barat ada di sana, di Kuningan ya. Jadi Jawa Timurnya Gus Idam itu lahir di Blitar, Jawa Timur. Kalau Anies Baswedan itu di Kuningan, Jawa Barat ya, bertolak belakang, jadi berbeda. Ini nomor 3 dari kelahirannya, Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Terus perbedaan yang keempat ya, keempat ini keduanya juga berbeda dalam terjun dalam karirnya. Kalau Gus Idam itu berkarir di dunia religi atau keagamaan, tapi kalau Anies Baswedan itu di dunia politik ya. Jadi kedua-duanya itu memang berkarir tapi berbeda. Pak Anies Baswedan berkarir di dunia politik, tapi kalau Gus Idam itu berkarir di dunia religi ya. Jadi berbeda sekali. Memang itu kalau digambarkan itu ya umaroh dan ulama ya. Jadi sudah berbeda ya. Umaroh itu adalah para petinggi di pemerintahan atau berkecimpung berkarir di dunia politik. Jadi keempatnya perbedaannya adalah beliau ini berbeda karir ya. Yang satu di dunia politik, yang satu di dunia religi. Yang kelima, perbedaan antara Gus Idam dan Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Anies Baswedan ini terkenalnya atau mungkin ya dikenalnya itu sudah lama, tapi kalau Gus Idam itu belum lama ya. Gus Idam itu kan memulainya tahun 2018, beliau baru memulai Sabilu Taubah, itu pun juga belum banyak dikenal masyarakat, dan baru-baru ini tahun 2023 ini Sabilu Taubah dan Gus Idam itu sudah mulai dikenal. Tapi kalau Pak Anies Baswedan itu sudah jauh-jauh sebelumnya sudah ya. Beliau di era Pak Jokowi, di era SBY itu juga sudah muncul ya. Meskipun di era Pak Jokowi ini makin terkenalnya di masyarakat ya. Terus yang keenam, apa perbedaan Pak Anies Baswedan dan Gus Idam ini ya. Ini yang kelima tadi adalah terkenalnya belum lama untuk Gus Idam, dan terkenalnya Anies itu sudah lama ya. Terus yang keenam apa? Dari masa ya, dari masa kelahiran. Kalau lahirnya Pak Anies ini dia pasca Orde Lama ya, pasca Orde Lama. Tapi kalau Gus Idam itu pramilenial ya. Jadi
menuju milenial tahun 90 ya, itu jadi menuju milenial. Tapi kalau Pak Anies Baswedan itu pasca Orde Lama. Jadi beliau ini di awal-awal Orde Baru, tapi kalau Gus Idam itu di akhir-akhir Orde Baru. Jadi sama-sama di Orde Baru tapi awal dan akhir. Jadi kan tahun 90-an itu detik-detik juga akhir dari Orde Baru, karena 98 Pak Harto itu turun ya. Jadi perbedaan yang keenam, mereka itu beda masa. Jadi yang satu pasca Orde Lama, yang satu pra milenial atau awal Orde Baru dan akhir Orde Baru. Itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran. Kita membaca, melaksanakan ekspedisi tokoh, yaitu tokoh Gus Idam dan Pak Anies Baswedan, karena keduanya memang sedang viral-viralnya ya. Jadi kita mengutarakan atau mungkin membaca perbedaan antara mereka berdua. Kita baca ulang sekali lagi. Perbedaan yang pertama, mereka ini yang satu kurus, yang satu gemuk, yaitu perbedaan yang pertama. Yang kedua, yang satu ceplas-ceplos agak kasar, yang satu lemah lembut ya. Yang ketiga, dari kelahirannya itu bertolak belakang, yang satu di Jawa Barat, yang satu di Jawa Timur. Dari segi karir yang keempat ya, mereka yang satu di dunia religi, yang satu di dunia politik ya. Yang kelima, yang satu terkenalnya sudah lama, yang satu terkenalnya baru-baru ini. Yang keenam ya, mereka itu lahir beda masa, jadi masa pasca Orde Lama dan pra milenial atau masa awal-awal Orde Baru dan akhir-akhir Orde Baru. Itu aja teman-teman, laporan dari TV Lebaran, lebih mengenal dekat dengan Gus Idam dan Anies Baswedan. Semoga kita doakan mereka tetap istiqomah, karena istiqomah dalam kebaikan itu yang paling sulit ya. Dan semoga juga Pak Anies Baswedan nanti bisa presiden 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.